Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, diduga akibat dikemudikan istri yang baru belajar mengemudi, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke lokasi bekas galian pasir di Mojokerto. Akibatnya sang suami meninggal dunia, sementara pengemudi dan anaknya terluka. Peristiwa ini terjadi di kawasan bekas galian tambang pasir batu di Desa Loh Lawang, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Minibus yang ditumpangi pasangan suami istri dan anaknya terjun ke bekas galian sedalam 10 meter. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dan mengeluarkan penumpang dari minibus yang terbalik. Ibtu Wihandoko, Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto mengatakan kecelakaan ini berawal ketika minibus yang dikemudikan Badriah berusia 40 tahun melaju dari utara ke selatan. Diduga sopir masih baru belajar mengemudi sehingga tak bisa mengendalikan kendaraan saat jalan menurun dan menikung tajam hingga terjun ke bekas galian tambang. Akibat kejadian ini, Badriah dan anaknya Ahmad Wiratama terluka, sedangkan Haryono suaminya meninggal saat menjalani perawatan di RSUD Dr. Sukandar Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dia berjalan dari utara ke selatan, namun di situ ada tikungan. Si saudara Badriah tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga terperosok ke dalam lubang bekas kalau nggak salah insya Allah bekas galian. Petugas Satlantas Polres Mojokerto melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara bangkai minibus dievakuasi ke Mapolsek Ngoro. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 4 orang dalam satu keluarga di Pacitan terluka akibat ledakan balon raksasa yang jatuh di rumah mereka. Dari 4 korban, 2 diantaranya dirujuk ke rumah sakit di Ponorogo karena terluka parah. Bahaya woi, durung dihati-hatin neh wo. Balon udara raksasa jatuh dan meledak di rumah Sarmin berusia 70 tahun warga Dusun Grogol, Desa Tahunan, Kecamatan Tegal Lombok, Kabupaten Pacitan. Ledakan terdengar hingga radius 1 km hingga membuat warga berdatangan. Akibat ledakan ini, Sumarmin berusia 51 tahun dan anaknya Ivan Al-Muktakin yang masih berumur 12 tahun terluka parah. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Sementara Sarmin dan istrinya Katia mengalami luka bakar ringan di tangan dan kaki. Sarmin mengalami ada luka bakar di bagian muka, tangan, dan badan. Taunya stabil, sudah kita lakukan stabilisasi, sudah kita bersihkan. Gitu. Kalau untuk sama luka di tangan kiri kanannya ada luka, sudah kita jahit. Di Ivan juga sama, kecil-kecil lukanya itu ya, luka bakar itu. Karena plastik yang terbakar, kalau stabil semua. Kondisinya stabil ya? Stabil ya. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah balon udara tanpa awak tiba-tiba jatuh di atas rumah Sarmin. Mengetahui hal itu, anak dan cucu Sarmin, yakni Sumarmin dan Ivan, berusaha menarik balon tersebut. Tak diduga, balon meledak hingga merusak rumah dan melukai penghuninya. Merconnya itu meledak pas ada orang di sini, terus dia tarik di sini langsung balon itu mercon itu meledak mengena 4 orang. Yang dua parah, yang 2 luka-luka ringan. Pak, seandainya itu balon itu yang nyangkut di rumah ini nggak diturunkan, apa Pak? Kira-kira rumah ini sudah kebakar Pak. Ada yang di dalam kira-kira jadi meninggal. Keras memang Pak. Iya. Belum diketahui penyebab balon udara yang meledak, sebab di Desa Tahunan tidak pernah ada warga yang membuat balon udara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, memperingati Hari Pendidikan Nasional, siswa sekolah dasar di Jombang diajak mengunjungi situs bersejarah peninggalan Raja Airlangga. Diharapkan kegiatan tersebut bisa memotivasi dan edukasi tentang keragaman budaya dan sejarah Indonesia.
Peringati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, puluhan siswa SDN Kepuh Rejo 1 Kudu, Kabupaten Jombang, diajak mengunjungi situs bersejarah prasasti Gurit di Desa Katemas, Kabupaten Jombang. Didampingi para guru, siswa mendapat penjelasan mengenai peninggalan bersejarah Raja Airlangga yang dikenal dengan situs Gurit. Prasasti ini terbuat dari batu andesit, berbentuk segi 5 dan dihiasi dengan tulisan kuno berbahasa Sanskerta yang berisi informasi tentang peribadatan, perbatasan wilayah, perdagangan, seni dan budaya yang berkembang pada masa itu. Kenapa kok dinamakan prasasti Gurit? Karena ini studi sejenis Gurit. Jadi, sebenarnya ini prasasti Gurit ini menerangkan desa daerah Mengguh. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan motivasi para siswa dalam mempelajari sejarah. Kami ajak anak-anak untuk mengunjungi situs sejarah yang luar biasa, yaitu Prasasti Gurit, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi di sekolah. Usai mengunjungi tempat bersejarah ini, para siswa bisa mengenal tentang keragaman budaya di Indonesia. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara calon haji asal Jombang Kamis pagi mulai mendapat vaksinasi meningitis dan polio. Kedua vaksin itu wajib disuntikan untuk mencegah radang selaput otak serta polio. Vaksinasi calon haji digelar di Puskesmas Perak, Jombang. Puluhan calon haji yang rata-rata berusia di atas 50 tahun itu disuntik 2 jenis vaksin, yakni meningitis dan polio. Kedua vaksin itu wajib disuntikan kepada calon haji untuk mencegah radang selaput otak serta polio. Calon haji yang mengikuti vaksinasi ada sebanyak 68 orang. Selain disuntik vaksin, petugas kesehatan juga mendata obat-obatan yang akan dibawa oleh calon haji. Vaksin meningitis sama vaksin polio. Untuk keperluan? Untuk keperluan pemberangkatan haji tahun 2022. Rencana berangkat kapan? Kalau kita estimasinya tanggal 27 Mei 2022. Memang sudah antri berapa lama Pak untuk berangkat haji ini? 12 tahun. Berarti ini memang wajib Pak ya untuk vaksin ini Pak? Vaksin tidak wajib. Vaksinasi dilakukan serentak di seluruh puskesmas Jombang. Calon haji bisa mendapatkan vaksin meningitis dan polio di setiap puskesmas kecamatan sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Pada hari ini dilaksanakan 2 vaksin, yaitu vaksin meningitis dan vaksin IVB. Itu tujuannya untuk apa Bu, di vaksin 2 itu? Ya, satu meningitis untuk mencegah radang saluran otak, yang keduanya mencegah polio. Ada berapa jemaah haji yang divaksin di sini Bu? Di sini calon jemaah hajinya 68 orang. Sampai kapan untuk vaksin? Hari ini saja. 1 hari, apabila ada yang mungkin ada berhalangan ya besok. Data Kementerian Agama Jombang tercatat ada 1.166 calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imanda Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.